dari program-program peningkatan kompetensi yang disediakan oleh pemerintah. Bapak Ibu, jadi eh, pemerintah menyediakan ya cukup besar dana Bapak Ibu untuk peningkatan kapasitas dosen kita gitu ya. Bukan hanya untuk membangun jejaring, tapi juga mungkin melaksanakan merasakan atmosfer ya di luar itu seperti apa, mulai dari kegiatan pembelajaran, riset dan sebagainya gitu. Dan peluang semacam itu sangat bagus ya kalau kita manfaatkan. Saya sangat percaya sekarang kita sudah dalam kapasitas ya eh, untuk memanfaatkan semua peluang-peluang yang disediakan pemerintah. Dan yang ada itu adalah program SAME ya, ini udah tradisional Bapak Ibu. SAME ini sudah sangat lama ya. Scheme for Mobility apa ini? Eh, Exchange apa ya? Exchange. SAME itu Scheme for Scheme and Activities Academic. Scheme for Academic Mobility Exchange gitu ya. Ya. Jadi ini khususnya untuk para dosen sih, Bapak Ibu sekalian ya, yang diutamakan gitu. Kemudian yang kedua postdoktoral di kita yang bisa dijadikan rekan untuk bisa saling berbagi, Bapak Ibu banyak gitu ya. Eh, ada Bu Andri kalau untuk SAME ya, Bu Andri. Ini masih segar ya Bu Andri, soalnya tahun 2022 gitu. Saya lupa saya dapat 2013 apa 2012, pokoknya inilah gitu ya udah lewat 10 tahun yang lalu. Kalau saya khawatir kelihatannya out of date ya, takut informasinya gitu ya kalau saya misalnya membagikan informasi dari saya. Tapi kalau dari Bu Andri udah dipastikan insya Allah itu yang masih berlaku untuk tahun 2023. Kemudian ada Pak Alif ya, tahun ini dapat ya Pak Alif ya untuk Iya, postdoktoral. iya, iya, Pak. Sebelumnya postdoc diperoleh oleh Bu Ayu yang bisa nanti berbagi. Rata-rata memang 3 bulan ya Bu Ayu ya. Iya Iya, Kak, nah, 3 tahun ah, lalu tiga ah. sampai enam bulan, tapi tahun ini 3 bulan. 3 sampai 6 bulan, betul gitu. Kalau Pak Arif Sapta ada ini. Sudah bergabung, Bapak? Selamat Ya, datang, Pak oke. Arif. Hadir Bapak. Oh iya iya, terima kasih Pak Arif. Ya. Nah, Bapak Ibu, program-program ini kalau saya sih dulu Bapak Ibu memanfaatkannya untuk menulis buku dan menerbitkan jurnal artikel gitu ya. Lumayan kita ke luar negeri, kalau bahasa sederhananya sih gratisan ya, sambil jalan-jalan kegiatannya tuh hanya 2 bulan, saya kalau nggak salah ya sisanya sebulan jalan-jalan gitu ininya. Karena kalau untuk nulis buku draftnya udah selesai, bahan udah selesai macam-macam, ya tinggal nulis finishing melengkapi macam-macam udah bisa di dalam negeri gitu ya untuk laporan gitu. Nah, saya betul-betul berharap ya Bapak Ibu ini dimanfaatkan. Nah, forum ini diselenggarakan oleh LPPM sengaja untuk memberikan wawasan, memberikan fasilitasi bagi Bapak Ibu yang memang ingin memanfaatkan peluang pendanaan untuk peningkatan kompetensi atau kapasitas ke luar negeri gitu ya untuk waktu yang relatif singkat. Pada prinsipnya ini program-program postdoktoral ya Bapak Ibu ya. Jadi apapun namanya sebetulnya si postdoktoral juga. Yang World Profesor ya kegiatannya mirip-mirip juga lah kira-kira seperti itu gitu. Nah, monggo nanti Bapak Ibu, kalau saya harus cerita ya sebelum saya meninggalkan di sini, dulu kalau apakah masih sama misalnya polanya, dulu kita ditawari kalau saya kemudian daftar, kemudian minta surat apa namanya persetujuan gitu ya ke Leiden. Kalau saya di Leiden ya di Leiden University, eh, Universitas Leiden ya. Kemudian setelah dapat surat penerimaan dari sana, kalau di Belanda statusnya itu kita seperti apa ya? Eh, Kalau saya karena mintanya gratis, harusnya kan bayar. Jadi ada uang semacam apa ya? Semacam institutional fee atau bench fee atau apalah namanya gitu. Nah, itu harus bayar. Jadi saya menambah status saya sebagai postdoktor apa namanya SAME sekaligus di sana ikut kerja gitu ya, ikut kerja untuk
apa menutupi biaya fasilitas yang diminta. Kalau nggak salah waktu itu $800 atau berapa gitu. Ya jadi saya sambil terlibat di sana bekerja. Tapi yang lainnya saya pikir nggak perlu juga gitu ya. Cukup same biasanya dan biasanya gratis juga kok ya Bu Ayu ya. Mereka nggak minta ini juga gitu pembiayaan-pembiayaan kalau yang sekarang kelihatannya gitu. Atau dulu juga nggak. Hanya saya kebetulan di Leiden sistemnya seperti itu gitu. Setelah dapat itu apa dari sana ya kalau nggak salah sih dulu kita eh, 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 s- itu terakhir itu barangkali setelah lolos atau sebelum saya juga lupa ya. Tapi yang jelas kita setelah daftar ngisi ngisi semua apa form-form yang diperlukan, kemudian kita sudah janji dengan Leiden itu kalau nggak salah sih kita sudah dapat dulu, udah dapat perguruan tinggi mitranya dulu yang akan menerima kita gitu. Dan setelah itu kalau dulu itu ya ini kita wawancara, dipanggil di kementerian setelah bikin semacam proposal kita isi gitu ya, kita wawancara. Nah di wawancara itu nanti dipertajam, diperdalam gitu ya, kira-kira apa output karena orientasinya output yang mau kita lakukan di sana apa, outputnya apa gitu ya, bagi perkembangan bidang ilmu kita di tanah air gitu. Nah, output saya waktu itu saya sampaikan ya nulis buku. Draft bukunya itu sudah selesai. Draft buku, draft awalnya udah selesai gitu. Jadi saya tunjukkan nih draft buku awal, kemudian judul artikel yang mau dibuat ini, kemudian ya sudah ternyata diterima gitu ya pada saat itu. Dan kategori diterimanya tuh kalau dulu sih ada ini ya, ada yang very recommended, recommended dengan ini yang not recommended gitu ya. Dan bagi kita yang kelihatannya udah siap dengan calon output kita itu masuknya kategorinya very recommended gitu ya untuk berangkat itu gitu. Dan nggak tahu kalau sekarang sistemnya seperti apa gitu ya. Yang jelas itu ternyata ini penilaiannya sangat tinggi gitu Bapak Ibu ketika kita menyampaikan rencana kerja kita dan output kita itu udah kita garap di sini, di sana itu untuk pendalaman gitu ya, untuk melengkapi dan sebagainya. Itu Bapak Ibu ya, apa namanya kalau kalau yang saya alami dan tentu saja ini peluang yang luar biasa karena kita membangun jejaring dengan teman-teman di luar yang sampai sekarang juga masih terpelihara. Kemudian ya kita bisa juga memanfaatkan banyak hal lah, banyak hal gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Eh, saya kalau nggak salah nulis sebuah buku yang saya udah cari bahannya sampai ke Malaysia waktu itu, gitu ya. Buku itu karena bukunya berkaitan dengan Melayu, ya filsafat komunikasi orang Melayu, sampai ke Malaysia. Tapi ternyata bahan di saya itu di depan Universitas Leiden itu ada perpustakaan orang Belanda, perpustakaan Belanda tentang Indonesia itu apa namanya Bu Ayu ya? Khusus KITLV, perpustakaan Pak. Indonesia tuh banyak skala. Hah? KITLV. KITLV. Nah, saya itu nongkrongnya di KITLV itu gitu ya, yang dekat sungai itu gitu ya. Eh, Hampir setiap hari gitu ya, karena bahannya begitu kaya gitu. Nah, itu yang tidak saya peroleh ya ketika misalnya mencari bahan-bahan bahkan tentang Indonesia ya, tentang Melayu gitu. Saya menemukan jurnal-jurnal itu jurnal apa ya? Aduh, saya juga sampai lupa gitu. Asian Journal yang tentang Malaysia gitu ya. Itu dari tahun 1837 kalau nggak salah gitu ya. Bapak Ibu sekalian, 36. Asian Street Journal atau apa gitu ya Bu Ayu ya. Nah, itu sampai sekarang kalau nggak salah jurnalnya masih terbit dan saya temukan sampai 150 tahun yang lalu itu gitu lebih ya Bapak Ibu itu di sana gitu dan itu sangat memperkaya gitu ya apa namanya rujukan yang kita gunakan untuk output kita pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu singkatnya ya eh, UPN ingin sekali para dosen kita memanfaatkan peluang ini itu nomor satu. Bukan semata-mata karena ini di IKU ada gitu ya Bapak Ibu misalnya ya berkegiatan di luar negeri misalnya nanti ada IKU 3 gitu ya nanti ada rekognisi IKU 5 bukan semata-mata itu tapi yang paling penting bagi saya ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengembangkan diri membangun jejaring dan seterusnya. Bapak Ibu pengalaman yang tidak akan kita peroleh ketika ya kita tidak melakukannya keluar gitu ya.
itu sekali lagi mohon dimanfaatkan. Bu Ayu ini masih segar, Bu Andri masih segar gitu ya, ya ininya gitu apa namanya pengalamannya sehingga bisa kita eksplorasi. Kemudian termasuk Pak Alif Razi, ini tentu saja baru sekali. Kalau Mas Arief untuk World Class Professor 2021 ya. Ya, Nah betul. ini bisa diindikan juga dimanfaatkan. Kalau World Class Professor dulu, yang dulu kita hanya ini aja minta list ke kementerian ya kalau zaman dulu tuh. Jadi kita tidak mengirimkan World Class Professor karena kebanyakan kalau dulu adalah apa namanya kok ekspatriat apa ini orang-orang kita Diaspora, yang ada Pak. di luar negeri itu Diaspora. Diaspora, Pak. diaspora Indonesia yang menekuni dunia akademik di luar gitu ya, mereka gitu. Dan mereka-mereka itu yang datang ke sini. Jadi sampai sekarang hubungan kita masih terpelihara dengan Coventry University Inggris ya, Prof. Siapa? Eh, aduh saya banyak ngeheng ya, padahal udah makan ini. Tapi masih ngeheng, bingung juga. Ya yang dari ekonomi sampai sekarang tuh dimanfaatkan gitu ya. Masih terjaga oleh kita gitu hubungannya. Nah sekarang kelihatannya kita bisa mengirim juga gitu ya, Pak Alif. Pak Arif? Em, Kalau misalkan ada yang meminta kita sesuai dengan syarat, bisa. Cuman Ya. syaratnya itu universitasnya harus 500 paling besar di US Oh, World 500 besar. ranking. Oke. Berarti kita sih memanfaatkan saja ya. Ya, kita Oke, memanfaatkan. jadi monggo ini saya serahkan ke LPPM gitu, kita petakan, mudah-mudahan daftar listnya ada gitu ya, dari mana saja. Kita siap pokoknya ya untuk menerima mereka. Kalau dulu kan hanya beberapa hari ya, karena berebut di Indonesianya gitu. Nah, kita juga ya mungkin bisa siapkanlah sehari atau 2 hari semua fasilitas ya untuk world-class profesor itu di Indonesia, di UPN Veteran Jakarta. Itu sebagai pengantar Bapak Ibu, tolong semangat ya untuk memanfaatkan peluang ini. Percayalah ini akan mengubah ya hidup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu Ayu sebagai pengantar. Saya juga sekaligus nanti meninggalkan ruang Zoom lebih dulu ya, Bu Ayu, Bapak Ibu sekalian. Terima Baik, Pak. kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Go. Pak. Baik, Bapak Ibu, Terima kasih, Pak Rektor. kita akan melanjutkan kegiatan pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor UPN Veteran Jakarta, yang saya hormati Ibu Sri Lestari Wahyuningrum, PhD, selaku Kepala LPPM UPN Veteran Jakarta. Bapak Ibu, pemateri, pada kesempatan hari ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Di kegiatan pada siang hari ini, kita total ada 4 pemateri Bapak Ibu, yang mana berkaitan tentang program kompetensi dosen internasional. Dan juga ada tamu istimewa di sini Bapak Ibu, Bapak Dr. Arif Sabta Aji dari Universitas Alma Ata ya Pak? Ya, Alma Ata, Bapak. Jakarta ya Pak? Ya, dari Jogja, Pak. Makasih. Oke, untuk mempercepat waktu, kita akan mulai saja Bapak Ibu. Sebelumnya ini ada sedikit request untuk foto bersama. Mohon dari sisi videonya bisa diaktifkan terlebih dahulu Bapak Ibu. Total ada 2 slide ya Bapak Ibu. Kita akan mulai. Slide pertama. Oke, lalu slide yang kedua. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya untuk pemateri pertama, kita berikan waktu dan tempat bagi Ibu Ayu. Saya biasa memanggil Ibu Ayu. Beliau bos saya dari LPPM. Penerima
program postdoc Dikti tahun 2021 di Oxford University. Waktunya 10 menit, Bu Ayu, Baik, dan terima kasih. nanti bisa dilanjutkan lagi ke pemateri yang lain. Silakan, waktu dan Ya, tempat dipersilakan. terima kasih Mas Dudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu rekan-rekan dosen sekalian. Salam sehat, salam sejahtera. Pak Rektor yang saya hormati, kemudian ada tamu spesial Pak Arif, Dr. Arif Sabta Aji. Selamat datang. Ini kita senang sekali nih ada teman baru yang bersedia untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya dengan kita. Memang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rektor, ini kaitannya dengan komitmen universitas untuk mencoba menyemangati, encouraging rekan-rekan dosen yang sudah S3 untuk bisa meningkatkan kompetensinya. Dan tentu saja ini kesempatan yang peluang yang berharga dan juga kesempatan untuk berjejaring internasional dan menguatkan jaring internasional di samping tentu saja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian dan aktivitas kita. Saya berkesempatan mendapat terkait dengan skema kompetensi. Sebetulnya ada selain Dikti untuk postdoc tahun 2021, sebelumnya saya juga pernah mendapat kesempatan untuk visiting scholar, visiting profesor di Osaka University. Tapi itu skemanya mungkin agak berbeda karena dia dari universitasnya dan direkomendasikan oleh si profesornya. Jadi nggak ada kompetisi di situ. Hanya dilihat dari kompetensi saya dan kepakaran saya, maka mereka mengundang saya. Tapi yang ada nuansa kompetisinya ada di Dikti dan ada di Fulbright yang kebetulan tahun lalu juga saya berkesempatan menerima award-nya. Kalau ditanya apakah ini sesuatu yang tahu-tahu terjadi gitu, pengalaman saya sih sebetulnya sangat erat kaitannya dengan penelitian doktor saya. Jadi itu menurut saya yang paling penting yang menentukan kepakaran kita menjadi akademisi adalah penelitian S3 kita ya, dokter kita. Makanya itu menjadi penting karena dari situ nanti kemudian arah karir kita akan ditentukannya ke sana untuk membangun kepakaran itu. Nah, untuk yang dua Dikti dan Fulbright itu sebetulnya awalnya satu riset dokter kita menentukan, yang kedua network ya, jaringan. Jadi memang selama S3 itu kita dituntut untuk mempublikasikan, tentu Bapak Ibu teman-teman di sini semua sudah tahu, mempublikasikan, mendisiminasikan penelitian kita ke banyak orang dan ke banyak forum ilmiah. Nah, di situ sebetulnya juga buat saya kesempatan untuk bertemu dengan banyak orang dan saling sharing penelitian. Di salah satu kesempatan saya kebetulan diajak untuk menulis buku ketika saya masih S3, menulis buku dan saya bertemu dengan beberapa profesor internasional dari beberapa negara yang kajiannya sama dengan saya, yaitu Transitional Justice. Dari pertemuannya sebetulnya nggak lama, hanya 2-3 hari, tapi kemudian ketika saya berniat untuk awalnya saya berniat jadi gimana ya, postdoc Dikti itu waktu itu adalah salah satu solusi buat saya, karena waktu itu saya diundang untuk menulis buku di Australia di University of Sydney. Jadi sebelumnya saya dan 2 rekan dari Australia itu sedang menulis buku dan kami membutuhkan pertemuan untuk mengkonsolidasi isi bukunya. Sehingga waktu itu karena pendanaannya terbatas, akhirnya saya memutuskan coba apply postdoc Dikti dengan tujuan University of Sydney. Prosesnya hampir sama dengan SAME dan yang lainnya. Mengajukan, membuka akun di kompetensi ya, di online ya. Kemudian kita mengajukan semuanya by online dari situ. Kemudian awalnya terseleksi saya lupa 25 besar kalau nggak salah.
kemudian terseleksi lagi, awalnya terseleksi 75 besar, kemudian terseleksi lagi 25 besar, baru kemudian yang terpilih kalau tidak salah ada 10 atau 15. Sayangnya ketika terpilih tahun 2020, sebetulnya itu tahun 2020, ternyata pandemi. Dan Australia, negara tujuan saya itu adalah salah satu negara yang menutup bordernya. Sehingga yang terjadi waktu itu 2020 tidak ada yang diberangkatkan untuk postdoc. Tapi setahun kemudian kita dikasih kesempatan untuk meneruskan rencana yang tertunda. Dan karena 2021 Australia masih menutup border, kemudian saya ingat bahwa waktu saya S3 saya pernah bertemu dengan beberapa profesor yang kepakarannya sama dengan saya dan mereka sedang mengembangkan penelitian yang sifatnya justru lebih internasional, global, dunia, database dunia. Saya mengontak salah satu dari mereka dan yang merespon adalah profesor yang di Oxford. Karena dia merespon duluan, akhirnya saya mengajukan usulan untuk memindahkan lokasi postdoc dari Sydney ke Oxford. Dan preferensi utama dari panitia di Dikti adalah universitas tujuannya 100 besar ranking. Waktu itu saya bersyukur karena Oxford termasuk 100 besar, jadi sepertinya tidak ada kendala dan langsung disetujui. Tapi itu satu proses yang dijalani. Kemudian berangkat, dan Inggris waktu itu sudah membuka border, jadi saya bisa berangkat. Sama pengalamannya dengan Pak Rektor tadi, di sana penelitiannya bisa mengakses semua fasilitas mereka. Kemudian kita berkomunikasi dengan supervisornya. Kemudian tujuan akhirnya adalah memang supaya bisa publish di jurnal internasional. Kebetulan Oxford punya jurnal yang khusus bidang saya di Scopus Q1, sehingga draft saya akhirnya bisa submit pas ketika tanggal saya kembali ke Indonesia dan pas ketika tanggal terakhir program saya di Oxford. Kemudian nggak lama kemudian publish tulisannya. Nah, itu saya pikir itu satu pengalaman berharga karena kemudian kita memang selama hampir 3 bulan itu dipaksa, apalagi waktu itu pandemi ya, pandemi menjadi faktor penting yang kemudian memaksa kita hanya bekerja, menulis dalam hal ini, dalam kajian saya menulis ya, menulis dan mengakses perpustakaan mereka. Di Oxford ada 101 perpustakaan dan salah satunya Bodleian, itu salah satu perpustakaan tertua di dunia yang koleksinya juga cukup banyak. Untuk bidang kajian saya ada cukup lengkap, di samping secara online juga bisa mengakses buku-buku maupun jurnal-jurnal. Tapi yang saya pikir yang lebih valuable dari itu, yang lebih bernilai adalah kesempatan untuk menghadiri diskusi-diskusi dan seminar-seminar, meskipun waktu itu COVID dan terbatas ya, hanya satu seminar mungkin yang biasanya kapasitasnya bisa 40-50 dibatasi hanya 10 atau 20 orang. Tapi tetap punya kesempatan untuk bisa tukar pendapat dan saling sharing pengalaman. Memang di salah satu ketentuan postdoc Dikti itu kita diminta untuk ikut seminar, tapi juga bisa memberikan seminar. Tapi pada periode saya tidak memungkinkan karena COVID ya. Akhirnya itu terjustifikasi kenapa saya tidak bisa memberikan seminar atau kuliah di sana di Oxford. Nah, ketika saya pulang tentu prosesnya adalah harus melaporkan dan sebagainya. Ketika saya pulang, profesor satu lagi yang saya kontak ternyata mengontak balik. Ini profesor yang di Harvard dan dia bertanya, jadinya kapan datang? Padahal saya udah ke Oxford. Jadi karena dia udah menawarkan saya untuk ke Harvard, akhirnya saya mencoba mengambil peluang dari Fulbright. Saya berharap Fulbright yang bisa membayari saya untuk bisa riset di Harvard. Prosesnya sama dengan yang di Dikti, tapi agak tentu ya ada beberapa hal yang berbeda, nanti bisa kita diskusikan bedanya di mana.
Tapi akhirnya saya juga dapat kesempatan untuk berangkat ke Harvard, tidak dengan skema postdoc, tapi skema visiting scholar. Yang sebetulnya nature-nya, seperti Pak Rektor tadi bilang, apapun namanya, intinya adalah kita di sana melakukan riset, menulis, dan fokus pada luaran. Jadi itu mungkin dua itu yang saya share dulu, tapi nanti detailnya dan hal-hal yang lebih lanjut kita bisa diskusikan lebih lanjut. Mungkin segitu dulu Mas Duduk, nanti kita lanjut Siap, lagi Ibu. diskusi. Baik, terima kasih Ibu atas pemaparannya. Tahan dulu bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita akan melanjutkan pada pemateri yang berikutnya. Mohon standby Ibu Andri Pramesyanti PhD dari Fakultas Kedokteran. Bu Andri sudah siap? Ya, insya Allah siap, Mas Dudu. Oke. Monggo Bu, waktunya dipersilakan. Ya. Kita sharing aja ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya lebih mudah untuk menggunakan PPT ya untuk supaya apa apa namanya supaya tidak ada yang terlupa. Sebentar izin share. Ya, jadi mungkin saya ingin menambahkan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor ya tentang SAME. Alhamdulillah tahun kemarin, tahun 2022, saya mendapatkan SAME, itu Scheme Academic for Mobilities Exchange. Jadi pada intinya sih syarat-syarat dari perguruan tingginya itu ya sebenarnya kita sudah masuk ya. Kemudian yang penting kita sudah punya MOU dengan perguruan tinggi yang sudah kita mau tuju gitu. Kemudian tadi sudah disampaikan Pak Rektor, memang tidak ada bench fee di kegiatan SAME ini. Jadi memang harus kebetulan saya itu masuknya itu untuk kegiatan penelitian, jadi bukan untuk apa ya. Jadi kita kerjasamanya dalam bidang penelitian di situnya. Jadi waktu itu saya tidak diperlukan bench fee gitu untuk masuk. Nah kemudian ini akreditasinya perguruan tinggi kita minimal B gitu ya. Nah untuk syarat dosennya ini dia memiliki NIDN, dosen tetap, punya SINTA, karena nanti untuk proses reviewing seperti biasa kayak Simlitapmas itu dia akan lihat SINTA juga kan. Kemudian 5 tahun sudah menyelesaikan pendidikan doktor. Jadi kalau istilahnya kemarin tuh teman-teman di SAME, jadi kalau untuk SAME itu yang sepuh-sepuh gitu ya. Kalau yang postdoc ya Bu Ayu itu kan sudah tidak boleh lebih lama berapa tahun setelah lulus gitu dia harus postdoc. Nah kalau yang sudah lebih lama lulusnya S3-nya, nah itu kita mengambil SAME ini. Kemudian yang ini yang penting adalah memperoleh izin dari pimpinan perguruan tinggi. Nah ini harus ada surat keterangan. Jadi kalau Bapak Ibu yang sekarang menjabat jabatan struktural, nah itu harus betul-betul ditanyakan dulu ke pimpinan apakah diperbolehkan atau tidak gitu ya. Karena mereka minta surat yang betul-betul ditandatangan dan cap basah biasanya. Lalu ada undangan, nah invitation letter dari perguruan tinggi di sana. Jadi kebetulan memang profesor yang saya tuju ini sebenarnya pernah datang ke UPN. Jadi sebelumnya beliau sudah tahu kondisi UPN seperti apa gitu ya. Kemudian kita sudah berkenalan. Jadi pernah memberikan talk di UPN. Jadi beliau dengan mudahnya memberikan invitation letter ya kan, dan saya juga, tetapi tentunya kita diskusi dulu. Jadi saya sarankan sebenarnya mungkin kalau SAME itu persiapannya 3 bulan sebelumnya gitu Bapak Ibu, karena itu perlu invitation letter, MOU gitu ya, dan itu butuh waktu biasanya. Mungkin dari profesor kita sih nggak masalah, cuman kalau universitas antar universitas kan perlu ada
administrasi yang itu membutuhkan waktu biasanya. Kemudian kita punya program kerja. Nah, program kerja itu harus kita tuliskan juga nanti di SAME itu. Jadi ada websitenya, Bapak Ibu. Jadi kita harus masukkan, kita akan apa saja gitu ya. Lalu dalam bahasa Inggris, terutama yang akan digunakan. Jadi negara tujuannya mempunyai kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris. Dan ini ya yang penting yaitu tadi calon peserta tidak sedang menduduki jabatan struktural gitu ya. Jadi itu dari karena ya ajur itu sebenarnya tidak diperbolehkan, tapi mungkin dalam kondisi tertentu mungkin kita bisa kalau memang diperbolehkan gitu ya, kita harus menyertakan suatu surat gitu ya bahwa kita walaupun duduk di jabatan struktural, tapi kita cuti atau berapa lama gitu kita mendapatkan izin. Dan surat pernyataan kondisi sehat dari rumah sakit. Nah, kegiatan wajibnya biasanya yang harus dilakukan itu tentunya berkaitan dengan IKU. Jadi ya itu ya yang nanti pasti juga akan ditanyakan pas waktu wawancara. Jadi apa saja sih sebenarnya luaran yang nanti akan kita hasilkan gitu. Nah itu lebih baik kita titik beratkan pada IKU. Jadi jurnal atau MOU atau mungkin nanti kita akan mengadakan hibah riset bersama, apply gitu ya. Jadi kita punya dana eksternal untuk penelitian dan ada kerjasama penelitian dengan universitas dan sebagainya. Intinya memang harus ada publikasi. Nah, kalau sekarang, kalau tadi Pak Dekan bilang ya, boleh buku, tetapi kemarin pas lagi wawancara itu minimal kita harus menghasilkan Q3 gitu ya dari kegiatan ini. Ya, dari kegiatan SAME ini. Jadi nggak harus memang langsung keluar Q3-nya, tetapi minimal kita harus nanti tetap mengupdate apa yang sudah kita lakukan gitu, dan jurnal yang kita tuju itu minimal Q3. Kalau lebih dari Q3 lebih baik gitu ya untuk nanti poinnya dalam penilaiannya. Terus menjadi dosen tamu, guest lecture. Nah, di sana kita juga harus mengajar. Jadi entah atau kita sosialisasi gitu ya kepada mahasiswa atau dosen di sana. Jadi kebetulan kemarin saya sempat jadi guest lecture di sana, memberikan kuliah singkat sih sebenarnya tentang penelitian saya. Kemudian kita diskusi bersama dan alhamdulillah mereka senang sekali gitu ya, dan berkelanjutan sampai sekarang gitu. Kita tetap kolaborasinya. Kerjasama, nah di kerjasama juga dipayungi oleh tadi ya MOU. Kegiatan tambahannya kita bisa untuk pemuktahiran bahan ajar, ini bisa juga, atau penyusunan proposal kegiatan. Jadi nanti mungkin setelah kegiatan SAME ini kita akan mengadakan capacity building atau joint research atau joint proposal riset yang akan kita masukkan ke dalam hibah-hibah eksternal, itu bisa dimasukkan. Maaf ya. Kemudian publikasi internasional yang secara bersama, penulisan buku referensi tadi. Jadi memang sekarang tuntutannya lebih banyak dibanding waktu tahun 2013, dan sekarang mereka lebih minta jurnal ya. Kemudian kita juga bisa mengikuti sertifikasi kompetensi. Jadi kalau misalnya di sana ada sertifikasi yang di atau ISO mungkin yang di universitas kita yang kita tuju itu, nah itu kita bisa juga jadikan sebagai luaran tambahannya. Kurang lebih itu ya Bapak Ibu ya, luaran wajib, luaran tambahan kurang lebih sama. Intinya
tidak apa namanya ada persyaratan-persyaratan yang memang kita harus penuhi dan lebih baik memang kita mempunyai waktu yang lebih banyak gitu ya untuk mempersiapkannya dan juga bisa lebih apa ya bisa lebih siap gitu ya. Terutama kemarin saya mungkin cerita tentang wawancaranya ya yang paling berkesan gitu ya. Karena itu perlu trik-trik juga gitu ya di mana wawancara itu kita harus menekankan IQ apa yang kita akan hasilkan gitu ya untuk universitas terutama karena memang kompetensi apa schemes SAME ini diperuntukkan untuk meningkatkan IQ. Jadi jangan hanya buku gitu ya mungkin ya kalau sekarang jadi ada publikasi, ada saya waktu kebetulan saya juga chief editor jurnal, jadi nah itu juga bisa kita sampaikan oh ini kita ada kerjasama dengan jurnal di luar negeri yang sudah sudah fokus dan sampai sekarang kita juga masih berkomunikasi jadi itu juga bisa jadi luar tambahan jadi banyak sih sebenarnya yang bisa kita tambahkan dan kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu ya supaya penilaiannya kita juga bisa lebih baik. Mungkin itu saya stop sharing dari saya. Semoga bisa bermanfaat Bapak Ibu. Baik, makasih Bu Andri. Selanjutnya Bapak Arif Sabta Aji. Pak Arif, apakah sudah siap? Selamat siang Pak Arif. Atau bisa dilanjut Mas Alif? Sepertinya sedang ada kendala dari Pak Arif. Mas Alif? Boleh, mungkin Mas? bisa duluan ya Mas? Ya, boleh. Sepertinya mungkin Pak Arif sedang ada kendala. Untuk pertanyaan nanti kita akan bahas di akhir setelah sesi pemaparan. Monggo Mas Alif, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Udu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen-dosen di UPN Veteran Jakarta. Izinkan saya Alif ingin sharing session mengenai program postdoktoral yang dilaksanakan di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Izin saya share screen sebentar. Jadi kebetulan pada tahun ini saya mendapatkan program postdoktoral di Badan Riset dan Inovasi Nasional, di mana program postdoktoral ini dimulai di tahun 2022 oleh BRIN dan dilaksanakan dalam setahun itu ada 3 kali pembukaan. Nah, kebetulan di tahun ini juga rencananya akan dibuka dalam 3 batch. Jadi dalam setahun itu ada 3 kali pembukaan. Nah, pada sesi ini saya akan sekedar sharing ya mengenai apa itu program postdoktoral di BRIN, syarat pendaftarannya seperti apa, lalu juga ada proses seleksinya seperti apa, dan tips dan trik supaya bisa lolos di program postdoktoral ini. Nah, program postdoktoral BRIN dapat Bapak Ibu akses di manajementalenta.brin.go.id, di mana di sini kita bisa lihat tampilan websitenya. Nah, pada tahun ini, seperti yang tadi saya sebutkan, akan dibuka 3 batch, yaitu batch 1 yang dimulai pada bulan April, yang dibuka pada bulan April, yang pelaksanaannya akan dimulai pada bulan Juni. Sedangkan untuk batch 2 dan batch 3 itu akan dibuka di bulan Juni,
dan akan dimulai pada bulan sekitar Agustus ataupun September. Yang terakhir untuk batch 3 ini akan dibuka pada bulan Oktober, dan juga untuk jadwal pelaksanaannya akan dimulai di tahun 2024. Jadi Bapak Ibu, silakan bagi yang tertarik untuk mengikuti postdoktoral di BRIN bisa mengakses situs ini manajementalenta.brin.co.id, di mana di sini ada 3 kali kesempatan untuk pendaftaran. Namun untuk saat ini di website belum bisa diakses, mungkin nanti akan diupdate oleh BRIN ya di bulan Juni. Nah, berikut beberapa persyaratan, di mana untuk program postdoktoral ini paling lama 5 tahun sejak lulusan, sejak kita mendapatkan ijazah doktor. Yang berikutnya adalah kita memiliki pengalaman dan juga keahlian yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di BRIN. Yang ketiga adalah mampu menandatangani dokumen komitmen ya, di mana pada program ini peserta diharapkan mampu full time untuk bekerja di BRIN ya selama kurang lebih 1 tahun. Yang paling penting yaitu mendapatkan izin dari instansi supaya bisa mengikuti program ini secara penuh ya. Lalu apa saja yang didapatkan oleh penerima postdoktoral di BRIN ini? Yang pertama itu insentif bulanan yang besarannya kurang lebih ya sekitar 15 juta ya. Lalu yang kedua, menggunakan peralatan dan fasilitas yang sesuai, di mana di sini kita diberikan akses oleh BRIN supaya bisa mengakses peralatan. Umumnya ini kalau misalkan bidangnya sains dan teknologi. Lalu yang ketiga adalah mengajukan perpanjangan program, di mana Bapak Ibu yang dinyatakan lolos sebagai postdoktoral di BRIN dapat memperpanjang selama 1 tahun lagi dengan apa namanya dengan ketentuan bahwa penerima postdoktoral di tahun pertama itu kinerjanya memenuhi syarat. Lalu untuk proses seleksi di sini ada 2 tahap, yaitu yang pertama seleksi administrasi, di mana Bapak Ibu mengupload berkas-berkas yang diminta oleh BRIN di apa namanya nanti diupload di manajemen talenta, yang isinya kurang lebih seperti ijazah, CV, lalu ada esai mengenai kepakaran yang Bapak Ibu miliki, dan kemudian rencana riset di BRIN. Terus selanjutnya ada sesi presentasi di mana Bapak Ibu diminta untuk melakukan presentasi terhadap proposal riset yang akan Bapak Ibu ajukan di BRIN. Jadi hanya 2 seleksi di BRIN ini. Nah, untuk tips dan triksnya, kebetulan saya mendapatkan info dari apa namanya dari postdoktoral ini dari kolega saya yang apa namanya yang merupakan host peneliti di BRIN, di mana host peneliti di BRIN itu membuka lowongan postdoktoral. Nah, sehingga waktu itu yang saya lakukan adalah mengontak calon host peneliti di BRIN dan menyatakan keinginan saya untuk bergabung sebagai postdoktoral. Dan untuk daftar kegiatan riset dan juga kelompok riset yang lainnya, ini dapat dibuka di halaman https://bit.ly kebutuhan PD strip BRIN, di mana di sini ada informasi mengenai calon peneliti yang memiliki keinginan untuk merekrut postdoktoral. Jadi mungkin saya bisa share sedikit di sini contohnya. Sebentar.
Nah, ini merupakan daftar kebutuhan postdoktoral yang ada di BRIN. Jadi Bapak Ibu dosen bisa melihat di sini ada informasi mengenai pusat risetnya, nama ketua kelompok risetnya, lalu ada email ketua kelompok riset, dan juga jumlah postdoktoral yang dibutuhkan. Sekaligus juga kepakaran dan latar belakang pendidikannya yang dibutuhkan untuk melamar sebagai postdoktoral di BRIN. Jadi yang Bapak Ibu lakukan adalah mengontak, yang pertama adalah memilih dulu ya, memilih apakah bidang penelitian yang akan Bapak Ibu ajukan itu ada yang sesuai dengan kebutuhan postdoktoral di BRIN. Jadi Bapak Ibu mencari bidang yang sesuai. Di sini ada beberapa bidang ya, dan misalkan di sini ada sifatnya social science, lalu ada yang sifatnya teknik gitu ya, lalu ada yang sifatnya biomedis dan ekonomi gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di daftar kebutuhan postdoktoral ini dan melihat kebutuhan yang diminta. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa mengontak ketua kelompok risetnya. Dan di situ Bapak Ibu mengenalkan bahwa saya ingin bergabung dengan kelompok riset Bapak Ibu, lalu saya memiliki kepakaran ABC, dan Bapak Ibu juga mengajukan proposal singkat apa yang akan dilakukan atau bersama dengan ketua kelompok riset yang ada di BRIN. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal menunggu apakah ada jawaban dari calon host peneliti di BRIN, yang tentu saja proposal yang Bapak Ibu ajukan itu harus sejalan dengan host peneliti, karena ini terkait dengan dana yang tersedia di kelompok riset di BRIN. Jadi Bapak Ibu mungkin bagi yang belum punya dana riset sendiri, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan dana riset yang ada di BRIN. Tapi dengan syarat bahwa proposalnya harus sejalan atau mendukung program riset yang sudah direncanakan di BRIN. Dan untuk keluaran wajib Bapak Ibu untuk 1 tahun itu Bapak Ibu diminta untuk menghasilkan 2 jurnal terindeks global bereputasi tinggi ya, di mana mungkin ini Q3, minimal Q3 ya, minimal Q3 ke atas. Di mana bagi saya lumayan challenging, jadi Bapak Ibu harus mempertimbangkan apakah Bapak Ibu dalam setahun itu kira-kira bisa menghasilkan 2 paper gitu ya. Dan itu saja mungkin yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Oke, Mas Alif, terima kasih. Selanjutnya, materi terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Arif Saptaji. Beliau adalah penerima program World Class Professor tahun 2021. Sudah siap, Pak Arif? Ya, terima Oke, kasih. silakan Mas Pak. Fajar sudah siap? Siap. Saya share screen ya. Sambil dibantu share screen. Oke, Assalamualaikum siap. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat teman-teman semuanya dari LPPM UPN VC. Perkenalkan, nama saya Arif Saptaji dari Universitas Alma-Ata Jogja, peraih WCP tahun 2021. Jadi overview terkait WCP ini adalah salah satu program hibah kompetensi dari Dikti, di mana kita yang memiliki karakteristik atau syarat minimal S3 atau sudah memperoleh gelar doktor dengan H-index Scopus minimal 2 kalau nggak salah, itu yang bisa mendaftar ya. Dan di WCP ini kurang lebih kegiatannya yaitu kita melakukan fine tuning, jadi menulis bersama dengan world class profesor yang kita undang untuk nanti bisa menularkan ilmunya terhadap tulisan yang kita sedang siapkan. Dan juga istilahnya itu kita ingin publikasi artikel dengan jurnal yang terindeks Scopus bereputasi tinggi, tapi dengan bantuan dari world class professor itu. Nah,
terkait dengan WCP tahun 2021 itu dilakukan dengan skema B kalau nggak salah. Skema yang dilakukan secara daring atau online ketika saya mendapatkan hibah tersebut karena situasi pandemi waktu itu. Dan juga WCP ini ada dua skema, ada yang skema online sama skema luring. Dan 2 tahun terakhir itu menggunakan skema luring 2022 secara langsung, dan juga tahun ini itu secara langsung juga, yang nanti maksimal kita upload tanggal 22 Mei. Nah, bagaimana cara kita meng-apply WCP ini? Yaitu yang pertama, kita harus seperti narasumber sebelumnya, butuh koneksi, networking, dan juga ketika kita mencari profesor mana yang bisa kita undang, tentunya ada syarat-syarat WCP-nya. Nah, apa aja syaratnya? Kalau yang tahun ini itu adalah universitas dari WCP itu harus 500 besar QS World University Ranking. Jadi itu sih yang harus kita penuhi. Kemudian yang kedua itu dia harus top 300 by subject untuk ranking yang didalami oleh WCP tersebut, ilmu yang didalami oleh WCP. Kemudian bagi pengusul, dosen pengusul, yaitu yang pertama sudah bergelar doktor, kemudian yang kedua indeks Scopus minimal 2, H-indeksnya, dan ini relatif masih mudah ya, karena hanya 2, dan juga selanjutnya adalah kita melengkapi berbagai macam dokumen, seperti kita mendapatkan letter of acceptance, atau kita membuat letter of invitation juga buat WCP, karena kita nanti akan mengundang satu sama lain. Nah, kalau waktu 2021 kita tidak mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke lokasi atau daerah WCP tersebut. Namun kalau di tahun sekarang ini, itu kita bisa melakukan kunjungan ke negara WCP untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang kita bisa lakukan dalam program WCP ini, yaitu seperti tadi ya, fine tuning. Kalau untuk tahun saya, itu kita bisa menulis maksimal 2 paper. Nah, maksimal 2 paper, kemudian untuk tahun ini kita dibatasi hanya 1 paper. Tapi syaratnya lebih meningkat tahun ini. Kalau dulu kita masih bisa minimal jurnal Scopus Q2. Kalau sekarang harus Scopus Q1. Dan itu sih yang butuh kita antisipasi, karena kita butuh waktu ya untuk mempersiapkan draft publikasi, dan juga kita butuh waktu untuk proses menunggu bagaimana paper yang sudah kita submit itu bisa ditindaklanjuti oleh editor. Dan waktu itu kalau kita ingin mengklaim, jadi Bapak Ibu semuanya, kita mendapatkan bantuan dana untuk publikasi sebesar 15 juta per artikel atau per manuskrip. Nah, 15 juta per manuskrip itu udah istilahnya reward buat penulis untuk mempersiapkan manuskrip bersama dengan WCP dan disubmit sampai minimal statusnya itu under review. Jadi kalau kita sudah statusnya under review, kita bisa mengklaim reward tersebut. Dan waktu itu kita bisa sampai 2 artikel. Namun kalau tahun ini hanya maksimal 1 artikel. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa melakukan kegiatan ketika WCP datang ke negara kita, yaitu melakukan workshop, guest lecture, ataupun seminar. Dan maksimal itu 3 kegiatan. 3 kegiatan itu kita diberi hibah oleh Dikti, itu masing-masing kegiatan sebanyak 8 juta. Jadi 8 kali 3 ada 24 juta. Nah, untuk info lebih lengkap itu bisa Bapak Ibu baca di pedoman WCP tahun ini untuk teknis ya, pembuatan ataupun merancang workshop, seminar, ataupun guest lecture tersebut. Nah, yang penting selain kita memiliki koneksi profesor yang di 500 besar QS World University Ranking itu, kita harus memiliki yang namanya manuskrip ya. Jadi
Itu kuncinya. Semakin siap manuskrip kita, semakin mudah kita untuk melakukan kegiatan di WCP, terutama di fine tuning ini. Nah, kalau nanti ketika kita diseleksi, itu pertama adalah seleksi administrasi kayak proposal dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada seleksi wawancara, di mana seleksi wawancara itu kita akan diinterview oleh reviewer dari Dikti, sehingga ingin mencocokkan data yang kita buat itu sesuai apa tidak, dan dilihat juga bagaimana visibility kegiatan yang direncanakan. Jadi di situ kita harus intinya mempublikasi tulisan, namun di publikasi tulisan itu ada syarat khusus, yaitu first author harus dari dosen pengusul. Kita jadi first author, kemudian untuk corresponding itu tergantung dari kebijakan institusi, apakah harus dari institusi dosen pengusul atau bisa dari institusi WCP-nya. Karena mungkin ada juga WCP yang mau bekerja sama, dalam syarat dia harus masuk ke corresponding author namanya. Nah, namun di institusinya itu gimana? Apakah diperbolehkan atau tidak di institusi dosen pengusul itu bahwa correspondingnya dari WCP. Nah, kalau saya kemarin mensiasati karena ada dua, jadi satu corresponding authornya saya, terus yang kedua corresponding authornya dari WCP. Karena untuk bisa membantu biaya publikasi. Kalau kita open access Q1, Q2 itu lumayan ya budgetnya, sehingga 15 juta itu nggak mencukupi untuk menutupi biaya publikasi. Ya walaupun ada yang mungkin lebih terjangkau harga publikasinya, tapi biasanya itu berkorelasi dengan waktu tunggu ini status submisi artikel kita di jurnal tersebut itu lama atau cepat gitu. Biasanya nunggunya lama, sedangkan kita dikejar waktu dan kita hanya diberikan waktu efektif itu sekitar 3 bulan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, ini adalah salah satu hasilnya, karena dulu luaran wajibnya adalah publikasi paper, sehingga saya mengambil 2 paper dan alhamdulillah statusnya under review semuanya sebelum waktu akhir. Kalau untuk tahun ini kita harus menyelesaikan sebelum bulan November, itu kegiatan harus selesai. Nah, selanjutnya kita ada luaran tambahan, yaitu kita melaksanakan workshop dan juga seminar. Kalau dulu masih bisa sampai 4 kegiatan, kalau sekarang maksimal hanya 3 kegiatan. Jadi benefit yang kita dapatkan, kita dapat koneksi, kita bisa berkunjung dikunjungi oleh WCP, kita bisa melakukan berbagai macam kegiatan bersama. Bisa jadi awal mula melakukan MOU dengan universitas di WCP tersebut. Mungkin itu Pak Fajar, singkat sharing dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan buka termin pertama ya, Bapak. Total ada 3 pertanyaan yang akan bisa kita berikan. Silakan bisa raise hand dan nanti kita akan berikan untuk bertanya langsung. Mohon disampaikan pula nama dan juga ditujukan ke siapa untuk pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan Bapak Ibu. Tidak ada yang bertanya Bapak Ibu? Sudah cukup lengkap? Tadi sebelumnya via chat ada Bapak Imam. Apakah masih ada di tempat? Dan mengingatkan kembali, di bagian chat sudah cukup banyak yang di-share oleh para pemateri Bapak Ibu. Silakan bisa mengunduh dan memanfaatkannya. Total saya lihat ada kurang lebih dari 5 ya dokumen yang sudah disampaikan oleh para pemateri. Izin Pak Duduk. Silakan Bu ya. Maaf saya izin ke off cam ya Pak karena lagi on the Mangga way. Ibu. Ya, mungkin saya nggak tahu ditujukan ke siapa ya, mungkin yang para panelis aja. Kalau seandainya kita mendapatkan undangan ya
undangan berupa dia sepertinya short course. Apakah itu bisa dimasukkan dalam program postdoc ini? Gitu kira-kira, Pak. Baik, Bu Widya. Berkenan Pak Arief mungkin menjawab. Ya, kalau mungkin lebih relevan ke Bu Wahyu mungkin ya, karena terkait dengan postdoc. Tapi kalau dari segi program World Class Professor itu bisa menjadi salah satu jalan juga supaya kita bisa mendapatkan networking dengan profesor tersebut untuk nanti bisa diundang ke universitas kita, ataupun nanti kita juga bisa berkunjung ke sana melalui hibah program ini. Karena kita bisa sampai stay di universitas yang di sana itu selama 1 bulan. Jadi lumayan lama ya, walaupun tidak selama SAME ya, karena kita tidak melakukan penelitian riset. Jadi di sana hanya rekognisi, kita ke sana melakukan fine tuning, dan juga beberapa kegiatan seperti kita memberikan kuliah, atau kita melakukan workshop, atau kita mungkin kalau bisa sempat ya melakukan riset, joint research collaboration dengan universitas yang di sana. Mungkin itu Pak Fajar dari saya. Ya, terima kasih. Ada tambahan mungkin, Bu Ayu? Monggo, Ibu. Kalau untuk skema postdoc, sebetulnya kalau dari sisi diktinya yang diminta sudah cukup jelas dan eksplisit, yaitu dalam 3 bulan kita diminta sudah bisa submit dan under review juga, seperti tadi yang skema Pak Arief, under review. Jadi kalau tujuan nanti tergantung kita atau gini, itu kan tergantung kita bagaimana kita mengajukannya nanti di aplikasi ya. Meskipun namanya di sana dari sananya kita diundang short course. Iya. Kalau short course tentu kan kita nggak diwajibkan untuk menulis luaran. Tapi kalau misalnya di proposal untuk dikti, mungkin bisa disebutkan saja bahwa kita di sana untuk menulis gitu. Jadi tetap luarannya tetap seperti yang diminta oleh dikti gitu. Jadi saya pikir itu bisa. Jadi tapi namanya mungkin bukan yang disampaikan ke dikti, namanya bukan ikut postdoc ya, tapi ikut short course tapi postdoc. Skemanya skema grant-nya. Itu kan penamaan ya, tadi disebut Pak Rektor juga. Penamaannya dari sisi dikti postdoc gitu ya. Tapi yang penting dari sisi diktinya ada yang pertama luarannya submit, yang kedua ada surat undangan dari sananya, dan ada supervisornya yang akan yang nanti dia disupervisi siapa. Oh enggak, hanya surat undangan saja, sorry. Surat undangan, luaran, surat undangan, luaran, sudah itu aja. Saya pikir itu aja. Ada luaran wajib, ada luaran tambahan, hampir sama dengan tadi yang disampaikan Bu Andri. Memang bedanya postdoc dengan SAME hanya di berapa lama kita sudah PhD atau S3. Kalau masih kurang dari 5 tahun, maka yang kita ajukan adalah ke postdoc. Tapi kalau sudah lebih dari 5 tahun, maka SAME yang diajukan. Tapi kurang lebihnya sih, selebihnya yang lain sama. Itu mungkin Bu Widya. Makasih Bu Sri. Bu Andri, mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin nambahin tadi dari Bu Ayu ya. Jadi SAME memang bedanya hanya itu apa tadi waktu kelulusan postdoc doktornya kan. Nah, tapi kalau untuk tadi kalau dapat undangan short course itu kalau di SAME bisa digunakan sebagai luaran tambahan juga sih Bu. Jadi tadi kan ada sertifikasi. Nah, ini short course itu juga bisa dimasukkan. Tetapi tetap luaran wajibnya itu yaitu jurnal. Kalau di SAME itu Q3 itu harus ada. Oke. Jadi bisa ya Bu? Tambahan tadi saya lupa syaratnya, selain belum 5 tahun, tapi juga maksimal usia 45 tahun. Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya. Silakan Bapak Ibu. Bu Widya sudah mencukupi ya? Ya.
Cukup Ya, Pak baik. Bu Dwi. Widya Terima juga mungkin kasih. bisa pertimbangkan juga skema-skema grant yang lain, Bu. Misalnya Fulbright itu dia punya skema beberapa ya. Ada Scholars Exchange, ada Visiting Scholar, ada postdoc juga. Nah, jadi di Fulbright itu juga ada skema postdoc, tapi menariknya kalau di Fulbright tidak ada batas usia, tapi memang ada pembatasan berapa tahun terakhir setelah doktornya. Saya lupa kalau nggak salah sekitar 4 atau 5 mungkin ya, tapi tidak ada batasan usia. Nah, kalau udah lebih dari itu, lebih dari 5 tahun atau 4 tahun, itu bisa masuk ke visiting scholar seperti yang saya ambil itu visiting scholar. Em, eh, Selebihnya sih, ya mungkin bisa dicek juga di Fulbright. Selain Fulbright, ada beberapa skema-skema grant lain ya, yang saya tahu yang ada kompetensinya itu EU ya, Uni Eropa itu juga ada beberapa program skema kompetensi untuk peningkatan kompetensi dosen. Nanti bisa dicek juga. Dulu itu ada yang Jerman itu apa? DAAD ya. Tapi saya nggak tahu sekarang masih ada nggak ya Mbak Andri ya. Mbak Andri mungkin yang DAAD ini lebih familiar mungkin. Saya belum ngikut juga sih Bu, maksudnya udah nggak update ya. Mungkin bisa lihat di DAAD ini website. Ya, siap, siap Bu. Baik, terima kasih Bu Sri, Bu Andri, Pak Arif atas infonya. Ya, Bu Widya, terima kasih. Berikutnya ada yang resen ini dari Bu Nur Intania. Ya, Bu, izin ditujukan ke siapa? Mas Alif. Mas Alif. Mas Alif. Ya, izin Mas Dudu, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sempat baca ini Mas Alif yang terkait program postdoktoral. Berarti di sini kan ada saya klik file pedomannya itu tidak ada file-file yang bisa template yang bisa kita isi gitu ya. Yang saya tanyakan adalah ini dari deskripsi programnya, di situ kan bahwa di sini adalah program berbasis kolaborasi penelitian. Berarti kita sudah harus ada orang BRIN-nya gitu ya. Kita harus bekerja sama ataupun berkolaborasi dengan orang BRIN-nya gitu, Mas. Apakah ada syarat-syarat tertentu kira-kira kolaborasinya dengan orang BRIN itu seperti apa dan bagaimana gitu. Mungkin itu yang mau saya tanyakan sebagai syarat utama yang ada di deskripsi singkat program postdoktoral dari BRIN ini. Terima kasih. Ya Ibu, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi intinya sebetulnya nggak mesti sudah menjalin kolaborasi ya Bu. Jadi yang penting itu apakah si pos peneliti di BRIN sana itu dia membuka posisi di postdoktoral. Jadi Bapak Ibu Nur Intania silakan dicek di file yang tadi saya sudah berikan ya, daftar kebutuhan postdoktoral. Kira-kira di sana Ibu bisa mengecek apakah kepakaran Ibu ada yang sesuai dengan peneliti di BRIN. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah sesuai, Ibu bisa mengontak peneliti tersebut dan menyatakan keinginan untuk bergabung sebagai postdoktoral. Nah, dari situ nanti dimulailah ya semacam formulasi riset, mau riset apa, lalu dananya gimana, dan lain-lainnya. Nah, baru dari situ kalau misalkan sudah terjadi kesepakatan, nanti dari host peneliti risetnya, host peneliti BRIN-nya itu mengajukan surat semacam persetujuan bahwa Ibu sesuai atau telah dinyatakan layaklah mungkin sebagai postdoktoral di BRIN, seperti itu Bu. Jadi memang tidak perlu memang sudah menjalin kolaborasi, cuma diharapkan bakal lebih baik kalau misalkan sudah menjalin kolaborasi. Nah, menjalin kolaborasinya dengan itu tadi Bu, dengan mengontak host peneliti di BRIN tadi. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Ya, terima kasih. Berarti nggak ada template dokumen apapun ya yang harus disediakan. Yang penting harus ada formasi dulu, baru kita menyiapkan diskusi lebih lanjut, baru menyiapkan administrasinya gitu ya, Mas ya. Iya, kalau template sebetulnya ada Bu, cuma saat ini belum dibuka ya program batch kedua. Nanti mungkin bulan Juni bakal dibuka kembali. Jadi ada template yang harus kita isi, cuma template-nya nggak ribet Bu. Jadi cuma sekedar apa ya istilahnya pengalaman riset yang telah Ibu lakukan, lalu rencana proposal ke depan. Jadi template-nya juga template bebas gitu. Oke, terima kasih Mas Alif. Sama-sama Ibu. Ya baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Untuk termin ketiga Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan sebelum kami tutup. Silakan raise hand. Saya ingatkan kembali untuk beberapa dokumen yang sudah disampaikan oleh pemateri via chat sudah bisa diunduh langsung. Silakan bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan menutup kegiatan pada siang hari ini Bapak Ibu. Dan dapat kami sampaikan untuk recording dari kegiatan pada siang hari ini kami akan upload ke YouTube kami di LPPM UPN Veteran Jakarta dan juga beberapa materi dari narasumber kita akan upload ke website kami di lp2m.upnvj.ac.id. Jika tidak ada pertanyaan, kami undur diri. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu pemateri di kegiatan hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga atas partisipasinya dari para peserta dan semoga kegiatan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Duduk. Terima kasih Sama-sama semuanya. Ibu. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.